Oke, seru Para ya kalau capres. kampanye ya tadi berjalan damai, Ya, karena politik harapan yang kita riang gembira kan. memang seperti itu sih biar tadi semuanya bisa merasakan bahwa memang pesta demokrasi harusnya kita rayakan dengan bersenang-senang, adu gagasan, ya, adu ide. Apalagi apa ya namanya suasana tahun baru, tapi kita akan juga mungkin gali lebih dalam terkait Oke. dengan perspektif para calon presiden, terutama harapan mereka di tahun 2024 ini tidak hanya bicara pemilu saja, tetapi tentunya bicara ke depannya. Baik. Mungkin langsung saja kita ajak ngobrol para juru bicara. Langsung saja perwakilan sudah ada dari para di pasangan studio calon ya. presiden Saya ini. ajak Fani bergeser. Fani silakan di sebelah sana. Sebentar ya jalannya harus pelan-pelan, ini kan saya pakai sepatu yang tidak biasa ya. Oke. Selamat malam, Selamat bapak-bapak. malam, abang-abang Mas, dong. abang-abang, oh Masa iya, iya. bapak-bapak masih muda kan semuanya ya. Juru bicara muda Iya, ya. milenial semua. ini. Milenial semua, kayak kita Baik. dong. Nah, langsung saja kita kenalan. Ini ada para jubir kita ya di sini yang sudah ada di studio dan kira-kira mereka membawa apa saja malam ini ya untuk kita semua, dan kita akan ngobrol dengan masing-masing tim dari 01 atau Timnas Amin. Ada Bang Michael Sinaga. Selamat malam Bang Michael. Selamat malam, selamat tahun baru semua. Oke, Selamat tahun pronunciation-nya benar nggak? Bang Mikael, Bang Michael? Sama aja. Kalau Sama di, aja. Bang kalau di Mike. kampung namanya Mikael. Mikael, nggak apa-apa. Dibaca sesuai Kalau di- Kearifan kalau di lokal Inggris harus kita Michael. bawa ke ibu Michael, kota. alright Michael. Moving on to the next stop. Dari Paslon 02, ada tim kampanye nasional Prabowo Gibran, ada Bang Suryo Gelora. Ya. Bang Suryo Gelora. Waduh. Selamat Mas. tahun baru. Oh gitu ya, Mas salam Suryo. tahun baru. Oke. Ini baik. selain 2 juga L, salam literasi. Oh, Salam oke. literasi. Semua Karena memang politisi itu yang dibutuhkan oleh menjadi masyarakat Indonesia. public educator. Oke. Educated. Baik, dan dari 03 ada siapa Pak nih? Tim pemenangan nasional pasangan Ganjar Mahfud, ada Firdian Aurelio. Mas Firdian, selamat malam. Siap. Salam Oke. Mas Mbak. Selamat Jadi tahun baru juga. ada satu, 1 Januari. 1 Januari, Salam 1 Januari. 2 Ini masih 2 31 Januari. ini. Dan 3 Januari ya. Oke, Wah, saya ramai mungkin banget. ke masing-masing paslon. Mungkin kita mulai dari Amin ya. Nomor Bang 1 Michael, dulu ya. Kalau kita bicara tahun baru, ini ya resolusinya kita tahu 1,5 bulan lah ya, akan menuju nanti Pilpres. Kalau dari tim Amin sendiri, apa sih harapannya ketika kita bicara tahun baru dan tentunya juga tahun politik? Ya kalau kita di tim Amin, kita berharap di tahun baru ini kita memiliki gagasan baru. Gagasan untuk merubah Indonesia ke arah yang lebih baru. Oke. Apa sih, selama ini kampanye kan kebanyakan dengan baliho, dengan segala macam. Kita ajak yuk rakyat itu berdialog, melihat gagasan apa yang kita punya dan apa sih unek-unek dari rakyat. Makanya ada desak Anies ya, Bang Michael ya? Makanya kita buat desak Aniis itu. Desak Anies, dan ada juga acara selepet imin. Kalau pernah Selepet lihat imin. ya, Selepet, di beberapa iya. daerah juga sudah kita Iya, buat. iya. Aha. Kan Pak Anies ke daerah tertentu dan Cak Imin ke daerah lain gitu. Biar tercover semua. Oke. Nah, jadi konsepnya sih sama aja. Jadi apa yang dirasakan rakyat di situ, misalkan harga bahan pokok naik, misalkan apa susah, mungkin harga bensin naik dan seterusnya, pekerjaan susah, sampaikan aja ke Pak Anies. Kita tidak malu-malu untuk menerima gagasan publik dan menjawab apa sih program kita yang kita tawarkan untuk gagasan-gagasan itu. Kira-kira gitu. Oke. Kalau Mas Suryo sendiri gimana dari pasangan Prabowo dan juga Gibran, terutama untuk tahun baru 2024 ini nggak kampanye sama sekali ya? Tentu hari-hari kami berjalan, demokrasi itu heavy-nya pada sistem ya, bukan pada individu. Jadi ini tidak hanya terkait tentang Pak Prabowo dengan Mas Gibran, tapi ini adalah akumulasi dari berbagai ide, pergumulan ide, begitu banyak kelompok, begitu banyak partai politik. Untuk 2024 saya kira penting kita seluruh politisi menjadi public educator bahwa Setuju. pemilu adalah jalan yang paling berperadaban untuk menentukan pemimpin. Pemilu itu kalau bahasa founding fathers-nya China ya, politik adalah, perang adalah politik dengan pertumpahan darah. Sementara politik adalah perang tanpa pertumpahan darah. Jadi kita jadikan pemilu itu sebagai satu ruang kontestasi ide, menjadi pestanya rakyat, bukan sekedar pestanya elit.
Tapi kalau perang kan konotasinya negatif, Mas Iya, Suryo. enggak, itu quote dari pemimpin Someone has to Cina. die biasanya. Karena banyak orang yang kemudian dalam kempit itu dianggap sebagai bagian dari pertarungan. Jangan sampai ada darah lagi karena kita sudah meninggalkan masa itu. Politik adalah jalan yang paling beradab bagi kita untuk merubah situasi sosial menjadi situasi politik. Jangan lagi urusan elit yang terlalu banyak kita bicarakan, tapi apa yang menjadi problem real kerakyatan. Pemilu adalah cara kita merubah situasi sosial menjadi situasi politik, mengangkat percakapan yang ada di warteg, percakapan yang ada di angkringan menjadi percakapan kaum elit. Bukan percakapan kaum elit yang kemudian kita paksakan untuk dibahasakan dan dibicarakan oleh orang di tempat-tempat tongkrong begitu. Oke, kalau saya ke Ganjar Mahfud, ya Bang, kalau kita lihat juga bahwa tadi masing-masing calon harapannya hampir sama sebenarnya semangatnya bagaimana kita melaksanakan nanti pemilu dengan damai dan adu gagasan, bukan tadi saling bentrok, saling senggol dengan politiknya kekerasan yang tadi. gembira. Ya. Kalau dari Ganjar Mahfud apa yang diharapkan di tahun baru ini jelang pemilu? Ya, bagi kami di 03, tahun baru itu yang baru adalah semangatnya. Tapi sebetulnya penderitaan masyarakat tuh masih sama. Makanya tagline yang kami usung adalah Indonesia lebih baik. Gitu. Dan tadi ada pertanyaan misalnya untuk paslon lain adalah apakah ada kampanye beberapa hari terakhir? Mungkin ada yang enggak ya. Tapi kalau kami 03 sehat-sehat, alhamdulillahnya. Sehat-sehat. Dan bahkan baru kemarin saya ikut hadir juga di konsolidasi nasional relawan Ganjar Mahfud di Jakarta Theater. Gitu. Ada Mas Ganjar, Prof Mahfud, Pak Arsyad, dan juga seluruh ketum terkait, kecuali Ibu Mega diwakil oleh Pak Hasto. Tapi intinya, Mas Ganjar pun setelah acara kemarin langsung geser lagi ke Jawa Tengah untuk nginep di rumah warga. Jadi kalau misalnya beberapa paslon konsep mendengarnya adalah by event, tapi kalau Mas Ganjar Jemput bola langsung masuk ke rumah warga. Itu baru malamnya, tapi sorenya kita bikin event. Tapi memang mungkin nggak terlalu terkapitalisasi aja. Nah intinya memang sebetulnya yang pengen ditekanin dari tadi pemilu damai adalah sebetulnya kalau tadi bicara soal pemilu itu harus yang gembira. Kalau saya pribadi yang nggak begitu sepakat juga. Karena pemilu itu nggak selamanya tentang happy, gemoy dan bercanda-canda terus aja. Nggak seluruh permasalahan bangsa itu selesai dengan joget-joget. Makanya 03 tuh percaya kalau pemilu ya harus serius dengan kemasan yang kreatif dan juga dengan kemasan yang menarik, tapi tanpa menghilangkan kemarwahan dan juga kedaulatan dari pemilu itu sih. Oke, tapi tadi bicara mengenai happy, masalahnya dinamika yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini juga tidak semuanya happy ya gitu. Kemarin yang tadi sesuai dengan apa informasi yang tadi kita dengarkan, relawan dari Ganjar Mahfud yang digebukin, meninggal dunia loh, Mas Firdian. Kalau dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud sendiri ada tanggapan nggak? Ya itu dari awal, ini pertama turut berduka ya, makanya tahun baruan ini juga ada feel yang berbeda. Karena bagi kami satu darah pun tidak layak tumpah di dalam konsentrasi apapun ya, pasti semua sepakat soal itu. Dan bagi kami ini nggak boleh cuma jadi statistik angka nantinya berapa yang meninggal. Kita pernah melihat pemilu 2019, ada 500 sekian anggota KPPS yang meninggal. Ada sekian relawan yang meninggal di depan Bawaslu dan segala macamnya. Poin utamanya adalah kita tidak mau menjadikan akhirnya orang-orang yang kemudian quote-unquote terbunuh tadi hanya jadi angka. Makanya kita pengen, ini kemarin ketika konsolidasi Ganjar Mahfud, arahan salah satu yang paling utama dari Kang Arsyad Rashid sebagai ketua TPN adalah teman-teman, kalau ada kecurangan pemilu, kalau ada intimidasi, kalau ada kekerasan, laporkan. Karena tim hukum TPN sudah siap untuk cover sampai akhir. Jadi kita posisinya memang jangan sampai ada yang, untuk mencegah itu terjadi lagi, kita tidak mau itu terjadi, maka kita cegah dengan berbagai advokasi hukum untuk pencegahannya. Mas Firdian, tapi sebelumnya saya potong dulu ya, saya boleh bantu untuk meninggiin lagi? Boleh. Biar semuanya barengan. Lagi Mas Firdian. Jadi saya tulis sendiri. Sama rata, duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Bang Michael, bahwa kita bicara mengenai persaingan ya. Ya masing-masing tentunya bersaing untuk masing-masing paslon. Seperti mereka punya argumen dan juga tadi berjualan tadi janji, gagasan, ide untuk publik. Kalau kita melihat secara keseluruhan Bang Michael dari tim Amin sendiri, apakah sekarang persaingannya memang tadi agak berat dan masing-masing tadi harusnya juga bisa mengerem agar publik juga melihat bahwa sebenarnya 1, 2, 3 ini juga memang adu gagasan, bukan saling retorika. Ya, saling serang dengan tanda kutip yang Hal-hal tidak terarah substansial. gitu. Ya, kalau saya melihatnya, memang Pak Anies dari awal juga
memberikan banyak sekali gagasan. Kalau Pak Anies kan sudah terlihat kerja nyatanya di Jakarta seperti apa. Banyak program-program beliau, bahkan sebelum menjadi gubernur, waktu menjadi rektor pun dia memberikan banyak pendidikan gratis untuk anak-anak di sekitar Paramadina itu. Itu satu. Kalau Gus Imin juga sudah kelihatan dari 20 tahun yang lalu, waktu sejak beliau mulai berkarir di PKB, hasilnya sudah banyak. Undang-undang pesantren, undang-undang desa, dan masih banyak lagi. Jadi sebetulnya kalau kita melihat ke pasangan 01, ini kita bukan melihat janji, tapi sudah ada buktinya. Cuma buktinya ini terbatas, karena selama ini hanya sebagai gubernur, hanya sebagai wakil ketua DPR, jadi belum bisa maksimal. Bagaimana supaya maksimal? Ya, tinggal pilih aja nomor 1 tanggal 14 besok, supaya mereka bisa memberikan yang terbaik lagi untuk masyarakat Indonesia. Karena memang sebagai presiden lah kita bisa memberikan maksimal yang total, yang maksimal. Nah, kalau belum sampai di situ memang hanya terbatas. Tapi bicara mengenai tadi ya turun, terus kemudian bercengkrama ya tanda kutip gitu dalam pesta politik ini dengan anak muda. Saya lagi lihat ini kalau misalnya di media sosial kayaknya Pak Anies lagi gencar banget nih menggunakan kanal media sosial untuk berdialog bersama dengan anak muda. Ini memang salah satu strategi sendiri? Sebetulnya itu awalnya kemarin Pak Anies tuh lagi dalam perjalanan di mobil, ada salah satu lah tim kita yang anak muda, yuk Pak Anies live lagi TikTok. Daripada ini iseng yuk live TikTok. Ternyata keisengan itu muncul jadi sesuatu yang bola salju, efek bola saljunya luar biasa, sehingga jadi viral gitu kan. Sehingga kemarin pun udah kedua kali tuh, udah dibuat kedua kali, dan mungkin akan dibuat secara rutin selama kampanye ini. Desak Anies itu pun seperti itu, diawali dengan ide-ide anak muda yang memang awalnya dipikir gila, coba deh sekali. Wah ternyata responnya luar biasa bagus. Ya sama dengan medsos ini dan seterusnya. Kalau memang bagus ya kita lanjutkan. Kalau memang kurang bagus ya kita minta perubahan. Kan seperti itu aja. Tapi nggak apa-apa tuh dibilang katanya ngikutin gayanya Pak Prabowo dan juga Gibran yang lebih dulu turun serta ya. Lebih turun, maksudnya lebih dulu menggunakan kanal TikTok gitu untuk berkampanye. Ya. Pak Ganjar juga boleh pakai TikTok, Pak Mahfud juga boleh pakai TikTok. Cuman seviral Pak Anies enggak? Mungkin yang paling viral Pak Anies sejauh ini kan. Nah kalau dari Mas Suryo sendiri gimana gitu ketika tadi bicara mengenai politik riang gembira, terus kemudian juga adu gagasan satu sama lain, tapi kan tidak bisa menutup fakta bahwa ada perdebatan berujung pada hal-hal yang tadi kurang substansial yang terjadi antara para pendukung, terutama di media sosial, bahkan ada yang mencap antara masing-masing paslon ini menggunakan buzzer-buzzer, kemudian yang menggunakan cara-cara yang tidak bisa dibilang memberikan literasi politik bagi anak muda. Iya, jadi kita memang harus menaikkan kualitas percakapan publik, dan itu tergantung pada sekali lagi public figure yang ada di masing-masing calon. Percakapan kita di sini akan berpengaruh pada apa yang menjadi percakapan teman-teman di bawah. Kita naikkan eskalasinya dari sekedar semisal kalau kemarin-kemarin sekedar melihat sosok lah, melihat gimmick lah, ya semua paslon punya gimmick begitu. Saya mau merefer satu quote yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat ya Mbak ya, Roosevelt. Apa yang dikatakan oleh Roosevelt? Orang yang memiliki otak kecil, bahasanya si Roosevelt, yang ditangkap itu hanya orang, yang dibicarakan hanya tentang orang, tentang sosok, tentang tampilan. Sementara orang yang punya otak sedang begitu, yang dibicarakan peristiwanya, tidak lagi merujuk kepada siapa yang berbicara. Tapi kalau yang tidak punya kapasitas yang cukup, yang dibicarakan ya orangnya, tampilannya, rupanya begitu. Dan Roosevelt mengatakan bahwa orang dengan kapasitas otak yang besar yang dibicarakan adalah ide dan gagasannya. Kesanalah kita mulai menuju. Visi misi yang ditawarkan oleh ketiga paslon sudah dilemparkan ke publik dari awal-awal. Itulah yang kita bahas. Hadirkan paslon itu seperti hamburger begitu, hidangan bagi rakyat. Cicipilah masing-masing hamburger itu, bandingkanlah satu dengan yang lainnya. Dan mana yang sesuai dengan selera? Mana yang sesuai dengan selera, silakan. Dan alhamdulillah kebetulan hari ini Mbak, tentang pilihan-pilihan strategi kampanye tadi, kebetulan hamburger kita adalah
yang cukup banyak diminati orang. Terakhir itu kemarin dari survei ya? Iya, survei LSI Deni JA kemarin menempatkan kami di 43%, indikator politik malah 46%, indikator politik Bang Burhan Muhtadi, indikator politik Bang Burhan itu 46 ya, kemudian LSI Deni JA itu 43, kemudian CSIS itu di angka 43%. Ya kami di akhir tahun menyampaikan ucapan syukur kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas penerimaan yang baik bagi kami, kepada kami. Nantikanlah bahwa kita pada tanggal 14 Februari akan mendapatkan jodoh pemimpin terbaik bagi negara bangsa kita. Mas Firdian sama Bang Michael kayaknya udah gatel sebenarnya menanggapi terkait dengan hasil survei. Saya mau berterima kasih juga. Tapi tahan dulu boleh ya? Boleh nggak?